Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya Mr. Yudi. Salam Budi Luhur. Selamat pagi mahasiswa mahasiswi ISB Maluhur Pangkal Pinang. Ini sebenarnya lanjutan dari yang tadi. Jadi saya break ya biar videonya tidak terlalu panjang yang part sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Jadi ini untuk lesson 29 until lesson 31 ya. Ini sebetulnya materinya nggak rumit ya, nggak rumit. Karena hanya kita mempelajari tentang missing saja. Nanti akan ada kita pelajari missing comparison, ya, kemudian missing conjunction, dan yang terakhir missing negative words. Sebetulnya ini materi yang sudah pernah ada di pertemuan sebelumnya. Cuma di sini dia lebih menguji lagi sejauh mana pemahaman kita terkait materi yang sudah ada. Ya, jadi kita nanti akan dites. Oh, ini kalimat-kalimat seperti ini kalau missingnya di sini, hilangnya di sini, kalian masih paham apa enggak? Seperti itu. Oke, saya akan langsung masuk ke lesson 29 ya. Ini lanjutan yang dari yang tadi. Lesson 29 ini kita lihat di sini missing comparison. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit atau saya ingin bertanya sedikit. Kalian pasti sudah pernah belajar ya apa itu comparison degree ya. Mungkin kalau dulu di SMP ada yang tingkatannya setara ya kan, ada yang tingkatannya komparatif, ada yang tingkatannya superlatif atau paling. Nah, dalam soal TOEFL pun seperti itu, sama. Jadi basicnya dari sana. Cuma nanti yang di sini nanti akan kita pelajari adalah tingkat kesulitan atau variasi soal dari comparison itu sendiri itu jauh berbeda dengan apa yang kita sudah pelajari mungkin di SMP atau di SMA. Nanti saya akan kasihkan contoh sedikit, kemudian nanti kita langsung akan ke exercise ya. Nah, di sini silakan dilihat. Ini kalimat-kalimat yang mungkin kalian bisa baca ya. Jadi bilang many of these involve comparative forms of adjective. Jadi banyak dari kalimat-kalimat berikut mengandung bentuk-bentuk komparatif ya. Misalkan gini, on the average, the Pacific Ocean is deeper than Atlantic. Jadi dia membandingkan antara dua samudra, Pasifik dan Atlantik. Deep ini artinya dalam, ini komparatif, lebih. Jadi kalau kita lihat di sini samudra Pasifik lebih dalam dari samudra Atlantik. Artinya gini, komparatif ini saya tidak akan jelaskan secara detail seperti apa. Komparatif itu kalau dia satu suku kata, tingkatan komparatif itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya lebih dari. Kalau dia satu suku kata, contohnya tadi deep, maka kalau mau membuat kalimat menjadi komparatif tambahkan menjadi deeper, tambahkan than di ujungnya, jangan lupa deeper than. Kalau dia lebih dari dua suku kata, maka dia ditambahkan more. Contohnya misalkan di sini ada Rhonda is a more experienced performer than Teresa. Nah, kenapa dia pakai more? Artinya sama dengan tadi ya, sama dengan yang ini. More ini artinya lebih. Experience itu lebih dari dua suku kata. Experience ada 4. Maka dia tidak bisa pakai experiencer nggak bisa. Maka dia menggunakan more di depan, yang artinya lebih berpengalaman. Nah, apabila nanti kalian ketemu dengan kata sifat yang bentuknya dua suku kata, happy, stupid, handsome, dan clever, dan lain sebagainya, maka dia bisa menggunakan dua. Bisa tadi, bisa juga menggunakan more. Contoh misalkan happy, dia bisa pakai happier than atau more happy than. Boleh pakai salah satu. Nah, ini saya rasa ini pelajaran SMP ya, seperti ini. Saya akan langsung masuk ke pola yang bentuknya TOEFL. Nah, yang ini. Silakan dilihat. Nah, yang saya blok. Nah, di sini ada contoh yang salah. Dia bilang gini, the ears. Jadi kan yang dibandingkan itu adalah telinga ya. Telinga gajah Afrika lebih besar dari telinga gajah India kan gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, cuma salah di sini karena gini. Dia di sini menotifikasi atau menyebutkan telinga gajah Afrika itu lebih besar dari gajah India. Jadi kalau kita pahami kalimat ini, kalimat depan ini dia membandingkan atau mengacu kepada telinga dari gajah Afrika, sedangkan di kalimat pembandingnya dia mengacu ke gajahnya, bukan telinga. Nah, makanya kalimat yang pertama ini kurang tepat. Harusnya telinga gajah Afrika are bigger, lebih besar daripada telinga gajah India. Harusnya seperti itu. Nah, kalimat selanjutnya di nomor 2 ini yang betul. The ears of African elephants are bigger than those. Those ini bentuk jamak dari kata that. That ya, that, T-H-A-T, itu that.
bentuk jamaknya those. Nah, kenapa Pak berubah jadi those? Karena yang dibandingkan itu adalah telinga. Ears, jamak ya, telinga kan ada dua, ya kan, jamak. Maka ears ini jamak, kata gantinya bukan that tapi those. Those of ini maksudnya dia mengacu ke ini salah ya, lebih satu. Those of ini dia mengacu ke the ears. Jadi kalimat asalnya itu gini, the ears of African elephants are bigger than the ears of Indian elephant. Cuma dia tidak mengulangi kata the ears, diganti menggunakan kata atau frase those of. Nah, ini yang benar. Dan model seperti ini yang biasanya keluar. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, ada yang bentuknya SS ya. Ini setara. Sama dengan ya, misalkan the lab lasted as long as the class did. Selama. Ya, mungkin kalian sering dengar as soon as. As soon as possible ASAP. Nah, ini beda lagi maknanya, secepat mungkin. Oke, kalau kita lihat lagi di sini, nah ini pola-polanya ya. Pola-polanya. Like itu kalau kita lihat lawannya unlike. Nah, dia biasanya letaknya di depan atau di tengah ya. Tapi kalau alike seperti itu artinya. Nah, ini alike ini letaknya di paling belakang. Alike ini nggak bisa di paling depan. Ya, lihat ya. Like dia di depan letaknya di sini. Nah, sedangkan alike itu di belakang. Nah, A like B misalkan, atau A is like B. Ini ada tanda koma, ini hati-hati ya tanda komanya ya. Nah, A like B is bla 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 bla. Ini kalimatnya belum selesai nih. Ya. Nah, ini kan like B ini sebagai apositif ya. Pernah belajar ya kemarin apositif. Nah, sama dengan X unlike Y gitu. Nah, ini cuma beda variabelnya. Ini X ini Y. Pada dasarnya sama ya. Nah, ini yang harus kalian ingat. Other phrases can be used in making comparison. Ini saya tekankan sekali ya. Same itu pasangannya S, bukan same with. Ya, kemudian similar pasangan preposisinya to. Different pasangan preposisinya from. Ini sering saya temuin different orang pakai with, itu salah. Ya, different from ya kan, same as, similar to. Itu dia. Nah, kemudian yang terakhir itu ada bentuk comparison. Nah, ini bentuknya proportional statement. Misalkan dia gini. The more A, the more B. More ini kan bisa diganti pakai R tadi ya. Nah, di sini ada contoh the higher. Kenapa pakai R? Karena high ini satu suku kata. Nah, ini nggak bisa the more high ya. Karena high ini satu suku kata. Kata sifatnya satu suku kata high. Bukan HI itu bukan. Tapi high. Dia satu suku kata, maka dia nggak bisa pakai more. Comparisonnya dia menggunakan R. Sama artinya, lebih tinggi. The higher the humidity, the more uncomfortable. Nah, kenapa di sini pakai more? Bukan R, karena uncomfortable lebih dari dua suku. Uncomfortable 5. Maka dia menggunakan more uncomfortable. Maknanya sama ya, lebih. Tapi kalau kita artikan semakin lembab, nah gitu-gitu. Semakin tidak nyaman perasaan orang. Ya, jadi semakin ini semakin itu gitu. Atau mungkin pernah dengar frase gini, the sooner the better, lebih cepat lebih baik. The sooner the better. Dan seterusnya seperti itu. Oke, ini materi yang missing comparison. Kita akan langsung masuk ke latihan ya. Silakan lihat exercise 29. Saya akan masuk ke nomor 3. Silakan lihat. Ini gampang ya. Automobiles, airplane, and buses use more, udah kata more energy passenger. More pasangannya than, ya udah. Dari ada kata than aja, selesai. Bravo ya. Then trains do. Do ini mengacu ke use more energy. Ya, jadi cuma nggak ditulis, cuma disingkat menjadi kata do. Oke, kemudian nomor 4. Misalkan, nah ini yang tadi itu loh, yang the more, the gitu. The larger a drop of water, cari yang bentuknya more atau Ini ada nggak? The higher its freezing temperature. Bisa jadi. Atau yang B, it's higher, nggak bisa. Harus pakai the di depan. The harus. Nah, ini nggak ada the-nya semua nih. Ya udah salah. Ini tinggal yang A. Wajib, the ini wajib ya. Wajib. Kalau the larger, maka di sini pakai the juga. Nah, kenapa nggak pakai more? Ya, high tadi saya bilang. High itu satu suku kata, jadi nggak bisa pakai more. Kalau dia satu suku kata-kata sifat, maka pakainya R. Ya.
Kemudian nomor selanjutnya, misalkan kita lihat lagi nomor apa? Nomor 8. Ya, nomor 8. Silakan lihat. Mana nih? The social system of bumblebees, ya, sistem sosial dari bumblebees itu is not S. Ini sudah ada S ya. S tadi pasangannya apa? S ya. Jadi ini yang A salah karena nggak ada S-nya. Yang C juga salah. Jadi tinggal kemungkinan apa? B sama D. Oke, paham ya? Karena di sini S. Jadi cari pasangannya yang ada kata S. Sampai situ paham? Nah, sekarang kita lihat yang dibandingkan ini bukan bumblebees-nya, bukan bumblebees-nya. Yang dibandingkan ini adalah social system. Sama dengan contoh yang tadi. Yang contoh apa tadi sebelumnya? Yang telinga dari gajah Afrika lebih besar dari gajah India. Nah, itu salah kalimatnya kan. Harusnya telinga dari gajah Afrika lebih besar dari telinga gajah India. Dia menggunakan kata ganti apa tadi? Those of. Nah, di sini lihat, the social system itu jamak, maka tunggal, sorry. Maka kata gantinya bukan those, tapi kembali ke bentuk tunggalnya, yaitu that. Maka jawaban yang benar adalah apa? That of honeybees. Itu ya, bukan yang B, karena dia kalau yang honeybees dia membandingkan honeybees-nya saja, bukan the social system-nya kan. Harusnya kan the social system of bumblebees is not as complex as the social system of honeybees. Tapi the social system itu diganti menggunakan kata ganti that. Kenapa bukan those? Karena social systemnya tunggal. Kalau dia bilang jamak social systems, maka that-nya berubah jadi those. Kayak gitu aja, yang dibilang balik ya. Kemudian nomor, contoh lagi, satu lagi terakhir ya, nomor 10. Nah, tadi saya bilang di depan ya pasti ya nggak bisa pakai like-nya, ini salah. Likewise juga kurang pas maknanya, likely juga pas. Maka yang paling tepat apa? Like a river on land and ocean. Kenapa? A river and ocean, sungai, samudra. Bertolak belakang, sama dengan yang tadi. Like mana tadi ya? Coba kita scroll up. Misalkan mana? Nah ini, like A ada kan? B bla 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 bla. Sama, ini polanya sama. Nanti apa? Like a river bla 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 bla, koma an ocean. Nah ini kan dua hal yang apa ya? Dia ingin membandingkan cuma menggunakan kata like di depan ya. Nah itu untuk lesson 29. Gampang ya, terasa nggak ada masalah. Nanti silakan latihan-latihan tuh di soal-soal ini, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Nah kemudian kita masuk ke lesson 30, yaitu tentang missing conjunction. Yang ingin saya tekankan dulu yaitu conjunction ini adalah kata hubung ya, kata hubung. Dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa kata hubung ya, dan tapi ini dalam bahasa Inggris pun sama. Ya, dalam bahasa Inggris pun sama. Cuma bahasa Inggris dia dibagi menjadi dua ya, ada coordinate conjunction. Ini nanti coordinate conjunction. Ada sedikit ya di sini. Kemudian ada juga correlative conjunction. Korelatif ini tadi yang pernah saya singgung di mana ya? Lesson sebelumnya ya, video sebelumnya yang either or, not only but also, both and, neither nor. Ini namanya disebut correlative conjunction. Istilahnya beragam-agam ya, bisa parallel structure ya, bisa correlative conjunction. Jadi jangan dibingungkan dengan istilah. Yang penting kalian paham, oh ini penggunaannya seperti ini dan seperti ini. Oke, saya akan jelaskan sedikit apa itu coordinate conjunction ya. Di sini jelas digunakan to join equal sentence parts, untuk menggabungkan dua bagian kalimat yang setara. Ya, setara misalkan single words ya single words, phrases atau independent clauses. Nah, sudah pernah belajar ya independent clauses, jadi saya rasa sudah jelas. Contohnya misalkan dia and, or, but, nor. Nor ini pengingkaran ya. So, nah ini fungsi-fungsinya ada di sini, kalian bisa baca. Nah contohnya misalkan and ya. Ini saya rasa kalian pasti paham. Cuma nanti dalam soal TOEFL itu kalian harus bisa memahami makna gitu. Kalau misalkan dia bertentangan pakai but. Kalau dia misalkan menambahkan sesuatu ide bisa pakai and. Kalau dia misalkan menjelaskan sebab akibat maka pakai so gitu. Nih efek. Ya misalkan contoh kalimat gini. Hereford cows are brown and white. Ini kan nggak mungkin pakai or kan, atau gitu nggak ya kan, pasti Hereford cows are brown and white. Jadi sapi Hereford itu berwarna coklat dan putih, bukan atau. Nah, kalau atau kan tidak jelas dia.
coklat atau putih nih gitu. Jadi sini coklat dan putih. Jadi si sapi itu ada dua warnanya, coklat putih. Itu. Kemudian kalau misalkan but, misalkan he brought his wallet, dia bawa dompetnya, but forgot his checkbook, tapi dia lupa checkbooknya. Atau misalkan the book discuss some interesting ideas, buku itu menjelaskan ide-ide yang menarik, tapi but it wasn't very well written, itu tidak ditulis dengan baik. Idenya bagus tapi tidak ditulis dengan baik. Ini namanya kontras atau opposite atau bertentangan. Dia pakai but. Kamu ganteng tapi, nah ada tapinya, itu opposite kan, artinya dia menggunakan kata but. Tapi kalau kamu ganteng dan pintar, nah ini addition, dia pakai n. You are smart and handsome, gitu. Saya rasa ini pernah kalian pelajari, jadi nggak terlalu bermasalah ya. Nah, correlative conjunction ini sama dengan yang tadi saya bilang, kalau dia membandingkan kata benda, ya kata benda. Misalkan both wolves, serigala, and coyotes, ini sejenis satu spesies lah ya dengan wolves. Jadi kalau setelah both ini kata benda, setelah n pun kata benda. Nah, coba kita lihat lagi. Dominic studied not only mathematics, ini kata benda, pelajaran, but also computer science, ilmu komputer. Sama, jadi seimbang. Ya. Nah, sama we need either or pasangannya kan. Nah, setelah either dia menggunakan kata benda a nail. Setelah or dia menggunakan kata a screw. Ini pun sama, namanya setara atau seimbang. Oke. Saya rasa nggak terlalu berat lah. Yang ini kita langsung latihan. Kalian baca lagi ya. Exercise 30 kita mulai dari nomor 2 misalkan. Coba lihat. Specialty stores, unlike department stores. Jadi specialty stores tidak seperti toko-toko department stores ya, kayak toko baju jualannya ya. Handle only one line of merchandise. Dia hanya menghandle satu jenis merchandise. Titik-titik a limited number. Cuma satu, terbatas. Jadi ini sama nggak? Kalau dia sama, maka menggunakan apa? Or, kan atau. Ya, jadi atau itu untuk menjelaskan makna yang lain dari satu kata itu. Dia bisa menggunakan kata atau. Nah, kan handle only one line of merchandise itu kan artinya terbatas ya, cuma satu. Maka limited number of closely related lines itu sama. Maka maknanya ya apa ya? Deket lah. Ya sama lah maknanya. Bisa menggunakan kata or. Kemudian nomor berapa sekarang? Nomor 4. Oke, silakan lihat nomor 4. Mana ya? Nomor 4 ini, nah, dia bilang gini. Although topology is the youngest branch of geometry, meskipun topologi itu adalah cabang paling terbaru lah ya dari ilmu geometri, titik-titik. Nah, ini yang dibutuhkan nggak perlu lagi. But nggak perlu lagi, so nggak perlu lagi however, karena di sini sudah ada kata although penghubungnya. Langsung apa jadi subjeknya, yaitu it. Kalimat ini bisa dibalik ya, misalkan it-nya ini yang kalimat ini, yang kalimat saya blok ini, dia di depan nih, di depan kita balik ya, coba. It is considered the most sophisticated, atau topology is considered the most sophisticated, although it is the youngest branch of geometri. Nah, itu bisa kita balik. Enggak masalah, sama saja. Ini nomor 4 jawabannya yang C. Kemudian nomor 8. Saya sudah catat ya soal nomor 8. Nah, ini gampang. Kenapa? Tadi saya bilang natural fiber comes from either, pasangannya apa? Or. Sudah selesai. Nah, ini sering muncul sebetulnya di soal written structure ya, written structure. Kalau structure written expression, maaf. Kalau structure itu sangat jarang. Biasanya di soal written expression. Kemudian nomor terakhir, nomor 11 ya. Saya contoh nomor 11. Mana nih? Demographers believe. Jadi para demografer percaya most metropolitan area, kebanyakan area metropolitan will continue to grow in, akan tetap tumbuh dalam titik-titik population N. Ya, kita kembali ke correlative conjunction tadi. Kalau N itu pasangannya apa? Coba. Nah, correlative conjunction ya. Kalau N ini pasangannya apa? Both. Kalau either or, ini tadi jawabannya. Kalau dia ada N, maka pasangannya both. Ya udah, tinggal cari. Jadi sebetulnya kalau kalian ingat gitu ya, sebenarnya nggak susah. Nah, maka nomor 11 ini jawabannya B. Karena apa? Karena ada N di sini. Yang dibandingkan siapa? Population and area. Sama-sama kata benda. Ini yang disebut conjunction yang korelatif.
yang dia setara gitu, yang dibandingkan kata benda sama kata benda, kata kerja sama kata kerja, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, itu untuk exercise 30. I think that's enough. Untuk kemudian selanjutnya yang terakhir untuk video ini yaitu lesson 31 negative words. Ini pernah ada di materi apa ya, saya lupa. Yang di video ketiga ya kalau nggak salah. Yang inversion, pernah ingat ya mungkin kalian ya, inversion. Nah, untuk yang bentuk negative words. Cuma di sini kita tidak akan membahas inversion. Kita akan membahas beda-bedanya saja. Apa bedanya not, apa bedanya no, apa bedanya, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya perbedaan-perbedaan itu. No itu adjektif, non itu pronoun kata ganti, nothing pronoun, nor conjunction, without preposition, never itu adverb. Sebenarnya sini sudah ada contoh-contohnya, jadi saya nggak perlu jelaskan. Nah, nanti kita akan lihat dulu ke bawah seperti apa. Nah, tapi di sini saya akan menggarisbawahi ya sebelum kita latihan. The negative word not, ini kata not ya, kata negatif not, digunakan untuk membuat seluruh jenis dari frase atau kata negatif. Not itu bisa digunakan untuk verbs, bisa prepositional phrase, infinitives, adjectives, dan seterusnya. Both no and not can be used, bisa digunakan sebelum kata benda, tergantung mana. Contoh ya, no sama not itu bedanya, contohnya di sini. Kalau dia pakai no di kalimat ini, there is no coffee in the pot. Tidak ada kopi, di wadah itulah, pot ya, jadi kayak teko seperti itu. Artinya apa? There is no. Dia kalau pakai no maka artinya tidak ada kopi, kosong. Jadi kopinya nggak ada di dalam teko itu, kosong. Ya, mungkin udah habis atau apa. Nah, cuma kalau dia menggunakan kata not, contoh misalkan this is not coffee, ini maknanya beda. Maknanya sih this is not coffee, ini bukan kopi, ya bisa aja teh, bisa aja susu dan seterusnya. Jadi no sama not ini tergantung maknanya ya. Jadi tergantung penggunaannya. Ya kita tidak bisa memastikan kita harus pakai ini, cuma tergantung dari situasi dan kondisi. Bisa juga tergantung makna kalimat yang kalian akan buat. Jadi no sama not bedanya tipis. Nah, ada juga yang adjektif no digunakan sebelum no longer, yang artinya not anymore. Ya, no longer. Mungkin pernah dengar frase no longer ini ya di kalimat-kalimat film atau lagu. I no longer read the afternoon paper. Kalau kalian mau taruh no longer ini di belakang boleh. Orang biasanya pakai kata anymore atau don't di depannya. I don't read the afternoon paper anymore. Nah, cuma orang lebih terlihat gaul kalau dia menggunakan kata no longer. I no longer read the afternoon paper. I no longer ini sama dengan not anymore. Dia tidak baca lagi. Jadi kalau kalimat biasanya kalimatnya bunyinya I don't read the afternoon paper anymore. Nah, itu cuma ya variasi saja ya. Maksud saya kalian jangan nanti jadi bingung dengan beberapa varian-varian bentuk no, not, dan lain sebagainya. Karena memang TOEFL ini materinya sangat mendasar, jadi kalian harus menguasai materi-materi yang ada di sini. Oke, kita akan langsung masuk ke exercise 31. Saya akan coba nomor 4. Saya sudah pilihkan nomornya. Coba. Mobile homes were not. Nah, bukan were no ya. Nor nggak bisa karena nggak ada neither, non juga nggak pas. Jadi were not counted, tidak dihitung karena dia were no kurang pas. Karena di sini bentuknya dia sebagai apa ya? Bentuk negatif dari sebuah kalimat ya. Kan kalau bentuk negatif dia bisa pakai no, bisa pakai not ya sebetulnya. Cuma dalam bentuk past tense ini, yang bentuk pasif ini dia lebih pas menggunakan not bukan no. Jadi yang A ya, nomor 4. Nomor 5. Ini lebih ke makna ya sebetulnya ya. Coba kita lihat di sini. Most solo musician, kebanyakan musisi-musisi solo bermain titik-titik sheet music. Ini kayak partitur in front of them, di depan mereka. Artinya gini, kita bisa menggunakan without, not having, lacking, and no. And no tapi nggak pas. And no sheet music. Dia bukan menambahkan ide, tapi di sini kayak sebuah apa ya? Penegasian bahwa dia tidak menggunakan partitur. Sheet music itu kayak partitur ya, contekan yang ada not baloknya. Nah, di sini kurang pas kalau kita menggunakan and no, kemudian lacking pun kurang pas karena maknanya enggak masuk, tinggal kemungkinan A sama B. Nah, not having di sini kurang pas karena pola kalimat not having ini tidak sesuai dengan kalimat. Di sini sudah ada bentuk
verbnya play, ya. Nah di sini kalau kita pasukan not having ya kurang pas. Kalau misalkan mau pun ya nggak bisa pakai not, harusnya don't play gitu, do not play di depannya. Nah, bukan not having. Nah di sini maka kalau yang paling tepat dia menggunakan preposisi without. Di sini tanpa. Ya, jadi kebanyakan musisi solo itu bermain tanpa ya partitur di depan mereka. Jadi yang lebih pas, kita lebih ke makna, Artinya apa? Kita harus bisa menerjemahkan juga sebetulnya. Ya, tapi itu tidak sebuah keharusan sih sebetulnya. Yang penting kalian paham maksud dari soal makna dari kalimat yang ditanyakan itu apa. Yang paling penting itu. Yang terakhir nomor berapa ya? Nomor 7 deh. Ya, coba saya lihat sini ya. Glass snakes are actually legless lizard. Ya, glass snakes itu sebetulnya ya legless lizard. Ya kayak kadal sih yang tidak berkaki, legless. Bukan ya not snakes gitu. Jadi bukan no snake. Kalau no snake itu tidak ada ular, no snakes. Kalau not snakes ya bukan not you, bukan no you gitu. Ya, jadi no sama not ini berbeda ya kalau dipakai ya. Nah, oke, jadi nomor 7 yang B, not snakes. Oke, ada lagi nggak ya? Kita lihat. Nomor 11 ini menarik. Nomor 11 ini kalau kita lihat di sini never, not, non. Kalau kalian masih ingat pelajaran inversion, ya. Ini kalau dia di depan maka bentuknya harus inversi. Inversi itu artinya gini, verbnya atau kata kerja bantunya mendahului subjek. Kalau kalimat ini mau pakai never bisa aja sih. Misalkan never to fingerprints kan ini subjeknya, kata kerja bantunya have ya. Have-nya pindah ke depan. Kalau mau pakai never ya, never have to fingerprints ever been harusnya. Cuma karena dia di sini letaknya sudah sesuai, verbnya ini, kemudian subjeknya ini, maka kita nggak bisa menggunakan never, not sama non. Kita bisa harusnya menggunakan no. No bisa di depan. Contohnya no smoking, no ya macam-macam. Kalian pasti tahu. No parking dan seterusnya. Jadi no two fingerprints have ever been found to be exactly the same. Tak akan ada dua fingerprints yang bakal ditemukan persis sama, karena itu ya pasti fingerprint kalian beda-beda. Nah, oke, saya rasa itu nanti kalian tinggal latihan-latihan saja untuk materi lesson 29 until 31. Saya rasa ini nggak terlalu sulit ya. Nah, nanti saya akan masuk ke bagian yang ya menarik menurut saya, karena kita akan menganalisis bukan yang benar tapi kita akan cari yang salah. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang written expression. Oke. Nah, silakan nanti kalian latihan-latihan untuk soal banyak sekali yang ada di modul itu. Kemudian kalau kalian nggak paham, nggak jelas penjelasannya ada di buku, atau kalian bingung, you can ask me directly through WhatsApp or send me email. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like and subscribe. Oke. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.